Yesus batu penjuru, bintang timur hilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur hilang gemilang. Hei, apa yang kau pilih? Injil kekuatan Allah yang beri kemenangan. Injil yang merah, Injil yang merah, kami watakan buat saudara dan buat saya dengan sekarang dan terimalah. Injil yang merah, kami watakan buat saudara dan buat saya dengan sekarang dan Kita lihat Yesaya pasal 58. Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan di sana dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin, orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di atas ada kalimat, bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi puasa ini sangat luar biasa. Kita hari ini bicara tentang doa dan puasa, karena ini merupakan salah satu senjata yang paling ampuh bagi gereja di akhir zaman ini. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal 17 ayat 21, firman Allah di sana dengan tegas berkata bahwa jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali hanya dengan kita berdoa dan berpuasa. Jadi Yesus sendiri menganjurkan doa dan puasa. Yesus sendiri menganjurkan bahwa ketika saya dan saudara menghadapi apapun, maka saya dan saudara cobalah kita untuk bergumul di dalam doa dan puasa. Puasa, doa dan puasa adalah salah satu komponen dalam ibadah umat percaya. Dia menjadi satu unsur penting dalam ibadah kita sebagai orang percaya umat Kristen. Puasa sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum masuk perjanjian baru di zaman gereja mula-mula, puasa sudah dilakukan di zaman perjanjian lama, saudara. Sudah jauh sebelum gereja lahir, puasa sudah dilakukan. Misalnya itu tercatat di dalam Imamat pasal 16 ayatnya yang ke-29. Di sana disebutkan bahwa setiap bulan yang ke-7 pada tanggal 10, supaya engkau merendahkan dirimu berpuasa kepada Tuhan, engkau dan orang-orang pendatang siapapun mereka yang tinggal di negerimu, anjurkan mereka juga supaya ikut berpuasa. Di zaman Musa sudah ada puasa, jauh sebelum masuk pada zaman gereja mula-mula, puasa telah dilakukan. Jadi saya dan saudara kita lihat, jadi sangat disayangkan bila ada seorang Kristen tetapi hidupnya, sepanjang hidupnya dia tidak pernah puasa. Wah, sangat disayangkan sekali. Sedangkan puasa ini sudah dilakukan sejak dahulu, sudah lama sekali. Jadi kita akan bicara tentang puasa. Apakah arti puasa itu? Puasa artinya tidak makan dan tidak minum. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya mereka tidak makan tetapi mereka minum. Ada kelompok yang begitu, mereka bilang itu juga puasa. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, puasa yang dianjurkan oleh firman Allah itu sebetulnya dia tidak makan dan tidak minum, saudara. Misalnya di dalam Keluaran 34 ayatnya ke-28. Keluaran 34 ayat 28
dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni 10 firman. Dalam Alkitab ada 3 orang yang melakukan puasa yang hebat ini, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Dalam Alkitab ada 3 orang. Yang pertama Musa, yang kedua Elia, dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Dan tidak semua orang bisa melakukan puasa yang satu ini. Puasa yang 40 hari 40 malam, tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau yang normalnya itu kan 1 hari. Kita biasanya kan 1 hari kalau puasa yang normalnya. Puasa yang biasa kita ikuti setiap hari Jumat atau pribadi puasa biasanya kan normalnya itu 1 hari. Tetapi kalau dia di waktu genting, ada persoalan berat, ada masalah genting, biasanya itu dia naik 3 hari. Itu pernah dicatat di dalam apa? Ester pasal 4. Kalau ada masa-masa yang memang genting dan sukar sekali, itu dia bisa 3 hari. Karenanya kalau kita puasa 3 hari itu kita sebut dengan puasa Ester. Itu 3 hari. Jadi Ester kalau boleh mulai puasa, karena namamu kan ada di sini disebut-sebut. Ada nama Ester. Ikut puasa lah hari Jumat, Ester ikut puasa. Jadi kalau puasa 3 hari itu biasanya masa-masa yang genting, karena kita lihat Haman waktu itu dia telah menghasut raja, surat kuasa di tangan dia, siap bantai umat Yahudi. Wah, Mordekai memberitahu informasi itu, dia bilang jangan kau kira kau ada di istana raja kau luput dari masalah ini. Akhirnya Ester anjurkan apa? Dia meminta seluruh umat Yahudi untuk puasa selama 3 hari. Dia berkata, tolong sampaikan kepada umat Yahudi karena mereka akan dibantai. Haman telah memprovokasi raja. Sebelum saya menghadap raja, tolong anjurkan kepada umat Yahudi untuk mereka puasa 3 hari. Baru aku bisa menghadap raja. Aku bisa bicara. Aku bisa bincang-bincang dan ngobrol kepada raja. Meskipun raja adalah suaminya, kan dia terpilih menjadi ratu. Dia tidak semena-mena masuk begitu. Seharusnya sebagai istri tanpa protokoler pun tidak jadi masalah. Tetapi dia tahu bahwa untuk merebut hati suami, merebut hati raja, itu harus perlu doa dan puasa. Persoalan apapun yang saya dan saudara hari ini hadapi, lewat doa dan puasa kita percaya Allah sanggup melembutkan hati manusia. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Meskipun saudara berkata hatinya keras kayak batu batu, sukar untuk menembus masuk sampai ke lubuk hatinya. Oh gampang. Kita doa dan puasa, Tuhan pasti buka jalan. Sudah banyak persoalan yang kami hadapi hanya lewat doa saja. Sebelum melangkah doa, sebelum melangkah puasa, sampai di sana mulus. Allah atur sedemikian rupa. Jadi saya dan saudara, hari ini kita bicara tentang doa dan puasa. Arti puasa tidak makan dan tidak minum. Kemudian kita lihat mengapa kita harus berpuasa. Nehemia 1 ayatnya yang keempat. Mengapa saya dan saudara mesti berpuasa? Nehemia 1 ayatnya yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia terbeban dengan apa? Umatnya, kaumnya yang telah bersedih susah hati. Kenapa? Karena Yerusalem sudah hancur. Tidak ada lagi nyanyian, tidak ada lagi pujian dan kidung-kidung pujian itu. Semua telah hancur, semua telah sirna.
habis. Kota yang telah menjadi kota ikonik yang hebat itu kini telah tiada. Pintu-pintunya telah terbakar dan tembok-temboknya telah hancur. Nehemia mendengar berita itu, maka dia sangat hancur hati. Kenapa? Karena Nehemia posisi dia menjadi sebagai apa? Juru minuman raja. Kalau mau dipikir-pikir, hidupnya sudah mapan, hidupnya sudah luar biasa diberkati. Dia tidak kurang makan dan tidak kurang minum. Hidupnya sudah sangat mapan sekali. Apa yang dimakan oleh raja ikut dia makan, apa yang diminum oleh raja ikut dia minum. Namanya saja juru minuman raja. Biasanya orang kalau sudah dalam posisi ini, dia sudah tidak pikir apa-apa lagi. Pokoknya keluarga mau susah, kayak saudara mau jadi apa, dia tidak pusing. Yang penting aku diberkati, aku merasa senang. Tetapi beda dengan orang yang satu namanya Nehemia. Meskipun posisi sudah menjadi juru minuman raja, ada di istana, tetapi dia tidak lupa saudara-saudara. Dia tahu. Jadi karena itu saya dan saudara, mari kita seperti Nehemia. Makin diberkati kita makin ingat keluarga. Makin diberkati Tuhan kita makin ingat saudara. Makin diberkati Tuhan kita makin ingat pelayanan. Makin dipromosikan kita makin ingat pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara, kita belajar seperti Nehemia. Hancur hati dia mendengar berita, tembok Yerusalem habis, runtuh. Wah, dia hancur hati. Firman Allah berkata dia ambil doa dan dia berpuasa. Mengapa kita harus berpuasa? Untuk merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Saudara setiap bersaksi berkata, bantu aku di dalam doa Bapak dan Ibu Gembala ya. Ya, kami tetap akan membantu. Tetapi yang terpenting adalah hidupmu secara pribadi. Kau punya hubungan intim dengan Allah. Jangan kau berharap orang lain berdoa untukmu, tetapi saudara juga membangun satu semacam relationship. Ada hubungan fellowship Anda dengan Tuhan. Saudara membangun hubungan itu dengan Allah, sehingga doamu bertemu dengan doa-doa saudara seiman sangat luar biasa. Jadi jangan saudara berkata, tolong bantu aku dalam doa, saudara hanya santai-santai begitu. Tidak bisa, kita harus berdoa. Makin banyak orang berdoa untuk kita, dan kita makin banyak juga berdoa secara pribadi, kita akan lihat mujizat Tuhan lebih luar biasa. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Sehingga seperti pujian, kau bukakan jalan di lautan, dan kau akan memberikan mata air di padang gurun. Mana ada ceritanya mata air di padang gurun? Mana ada ceritanya lautan bisa jadi jalan? Bukankah itu Allah sudah buktikan pada Musa, sehingga mereka bisa jalan di tengah-tengah lautan. Jadi saya dan saudara, yang pertama, kenapa kita harus berdoa dan berpuasa? Merendahkan diri. Kita berdoa, orang yang berdoa, orang yang berpuasa adalah pertanda dia mengandalkan Tuhan. Pertanda dia tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Pertanda dia butuh Tuhan. Bayangkan kalau saudara tidak pernah doa, berarti saudara tidak butuh Tuhan. Saudara tidak perlu Tuhan karena saudara berkata, buat apa saya doa? Tidak penting, saya akan mampu jalan sendiri tanpa Tuhan. Kenapa kita harus berdoa dan berpuasa? Kita merendahkan diri supaya Tuhan itu turun untuk membantu kita. Tuhan menolong saya dan saudara. Yang berikut, mengapa kita harus berpuasa? Yang berikut adalah mengaku dosa, baik secara pribadi maupun secara keluarga, secara umum. Lebih luas lagi mungkin itu bangsa, karena para imam masuk mempersembahkan korban setahun sekali untuk dia mengaku dosa, minta ampun, baik dosa bangsa Israel maupun dosanya secara pribadi dan keluarga. Jadi yang kedua, kenapa kita harus berpuasa? Mengaku dosa. Nehemia 1
ayat 6 sampai 8. Firman Allah berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam. Bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku, perhatikan di situ, aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kupesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Nehemia mengaku sekiranya ada salah, baik itu bangsa Israel, bangsa Yehuda, dan bahkan aku secara pribadi dan keluargaku, tolong Tuhan ampuni saya. Jadi kalau ada persoalan selalu datang menimpa kita, kita langsung koreksi diri, kita berkaca. Kenapa ini Tuhan izinkan? Untuk membentuk imanku, atau ada sesuatu yang kurang pas di hati Tuhan yang kita lakukan, sehingga itu mendatangkan dan semacam mendatangkan murka Allah, Allah marah. Nehemia menyadari hal itu. Ampuni sekiranya itu ada kesalahanku, keluargaku. Haleluya. Kita lihat Ayub, anak-anaknya pesta pora, mereka senang-senang setiap hari. Karenanya firman Allah berkata, tidak ada orang sekaya dia. Karena anak-anaknya pesta pora, hura-hura, senang-senang, berpesta setiap hari. Adakah orang berpesta setiap hari? Saya rasa presiden pun tidak mungkin. Ini setiap hari pesta. Ini orang kaya raya model bagaimana? Tetapi saudara tahu, di balik pesta meriah itu yang dilakukan oleh anak-anak Ayub, setiap kali mereka anak-anaknya selesai pesta, dia selalu mempersembahkan korban minta ampun. Kita menjadi orang tua yang selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak tahu anak-anak kita berbuat apa. Ayub selalu minta ampun, mempersembahkan korban sekiranya mereka telah melakukan dosa. Jadi kenapa kita berpuasa, kita merendahkan diri, kemudian kita juga mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa menyadarkan kita dan kita menyadari bahwa kita telah melakukan pelanggaran, sehingga kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Kita harus sadar, kita harus cari Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari saya dan saudara, kita cari Tuhan demikian rupa. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kapan kesempatan itu? Sekaranglah kesempatan ini. Tidak ada waktu besok, sekarang ini saya dan saudara. Kita manusia hanya diberikan dua waktu, waktu yang kemarin dan waktu hari ini. Hari besok itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Jadi kita manusia hanya diberikan dua waktu ini. Waktu yang kemarin yang sudah lalu, yang kita bilang masa lampau, masa lalu, kenangan masa dulu, dan waktu yang sekarang ini yang kita hidup. Hari esok itu bukan ada di tangan saya dan saudara. Sehingga firman Allah berkata, siapakah manusia sehingga dia berkuasa untuk memperpanjangkan hidupnya sehat, barang sehat saja, memperpanjang usianya. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Jadi kesempatan kita adalah hari ini. Kapan kita mau melayani Tuhan hari ini? Kapan kita mau cari Tuhan? Sekarang, today. Saya dan saudara cari Tuhan. Inilah waktunya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya dan saudara cari Tuhan sekarang ini. Jangan saudara nanti besok nanti besok besok itu bukan punyamu. Kau bilang besok syukur-syukur kau masih ada di hari besok itu.
Hari besok itu tetap ada, tapi kau belum tentu ada di hari besok itu. Takut-takutnya kita telah menjadi almarhum dan almarhumah, tidak mencapai hari esok yang kita bilang aku mau sembahyang nanti di hari yang sudah aku tentukan. Jadi hari ini yang ketiga adalah untuk keberhasilan. Ternyata doa dan puasa juga itu menciptakan keberhasilan dalam hidup kita. Nehemia 1 ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil. Dengarkan, di situ ada kalimat berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Yang berikut adalah untuk keberhasilan. Yang pertama kita merendahkan diri, yang kedua kita mengaku dosa, dan kemudian yang ketiga saya dan saudara mau berhasil, mau diberkati, kita doa. Banyak doa, kita banyak puasa. Kekuatan gereja hari-hari ini, kekuatan rumah tangga kita hanya ada pada doa kita. Kita membangun mesbah pribadi, mesbah doa di setiap rumah-rumah kita. Selain kita mengikuti doa di gereja, saudara juga harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi tetap berdoa. Saya sudah katakan kemarin, doa itu dia mungkin tidak bisa menghilangkan masalah. Karena saudara berkata, Bapak Gembala saya sudah doa tapi masalah masih ada. Saya sudah puasa tetapi persoalan tetap ada, tidak hilang-hilang. Jadi doa, kita berdoa mungkin tidak menghilangkan masalah tetap ada. Tapi doa membuat kita tetap teguh untuk menghadapi masalah. Doa membuat kita mampu, doa membuat kita kuat untuk menghadapi masalah. Doa seperti payung. Payung tidak bisa hentikan hujan, tidak. Tapi payung bisa melindungi kita dari hujan. Apakah karena kau keluarkan payung mahal yang harganya 1 juta hujan berhenti? Oh tidak, hujan tetap malah tambah deras. Tapi dengan payung setidaknya kita dari jalan baru dari gereja, kita bisa jalan kaki sampai ke Yohan dengan tanpa basah. Jadi saya dan saudara tetap berdoa. Kenapa saudara tetap ibadah? Karena saudara pernah ada masalah tuh. Tadi kesaksian itu masalah, semua punya urusan. Tapi kenapa saudara tetap datang ibadah? Jawabannya karena saudara tetap berdoa, tetap percaya di dalam doa, saudara dikuatkan oleh Tuhan. Kita semua punya persoalan. Dengar masalah yang macam tadi itu, aduh saudara, Bapak Gembala geleng-geleng kepala. Kita gampang putus asa. Karena itu kita perlu Tuhan. Saya dan saudara butuh Tuhan. Nehemia menyadari bahwa tanpa Tuhan keberhasilan tidak ada. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan biarlah pada hamba-Mu ini Kau berikan aku keberhasilan. Kita lihat Nehemia diberkati Tuhan. Nehemia dipakai Tuhan. Dialah salah satu orang yang terakhir membawa pulang umat Israel, umat Yahudi dari pembuangan. Dia hidup di zaman Artasastra, Raja Artasastra. Pemerintahan Persia waktu itu berkuasa. Karena Babilonia sudah dikuasai, dihancurkan oleh Persia, Media Persia. Dan Nehemia hidup di situ. Ada 3 orang yang membawa umat Yahudi pulang ke kampung halaman. Yang pertama Zerubabel, yang kedua adalah Esra, dan yang ketiga adalah, jadi terjadi ada 3 gelombang. Gelombang pertama dibawa Zerubabel, gelombang kedua dibawa oleh Esra, gelombang yang ketiga terakhir dibawa oleh Nehemia. 3 kali pulang bangsa Israel dari pembuangan. Mereka ditawan di sana, mereka jadi budak di sana. Nyanyian Mazmur semua hilang lenyap. Tidak ada lagi. Baru mereka membangun kembali tembok-tembok itu. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara seharusnya berpuasa. Jadi kita lihat tadi bahwa Nehemia, kenapa dia berpuasa? Kenapa kita berpuasa? Keberhasilan. Kita banyak doa, kita diberkati Tuhan.
Kita puasa, kita pasti akan ditolong Tuhan. Nehemia menyadari keberhasilan hanya datang dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia pengawal yang berjaga-jaga akan dia. Semua berkat, semua jabatan, semua posisi, semua karir, haleluya, yang saudara kejar, yang saudara cari, semua ada di tangan Tuhan. Saya dan saudara libatkan Tuhan. Nehemia menyadari tanpa Tuhan, tanpa doa, tanpa puasa, keberhasilan tidak akan terjadi. Tidak ada pertolongan. Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Semua ada di tangan Tuhan. Membuat hidupmu mujur, hidupmu malam, semua ada di tangan Tuhan. Jadi semua kita harus cari kepada Tuhan. Kita harus berserah, kita datang sama Tuhan. Saudara kerja-kerja, banting tulang peras keringat. Kalau Tuhan tidak terlibat, percuma, tidak terjadi apa-apa. Syukur-syukur Tuhan masih kasih keringat. Ada orang tidak keluar keringat. Jadi kita bersyukur. Kalau kita masih bisa keluar keringat, wah puji Tuhan. Kadang kita bukan hanya kerja keluar keringat, kita makan pun kita keringat. Wah kita bersyukur. Lagi makan keringat keluar, pertanda wah Tuhan baik. Lagi makan saja kita keringatan. Jadi itu pertanda kebaikan Tuhan. Lagi melayani Tuhan, pimpin pujian, keringat mengalir, ambil tisu. Saudara harus menyadari, wah puji Tuhan, pertanda saudara sehat, keluar keringat. Kita melayani Tuhan. Kita lihat bagaimana seharusnya kita berpuasa. Puasa yang sejati itu harusnya tersembunyi dan tanpa harus dilakukan dengan kemunafikan. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Matius 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram muka seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tidak perlu muka murah, tidak perlu bikin-bikin muka sehingga orang berkata, ih hebat ya kau puasa ya, muka murah nih. Iya aduh saya puasa ya. Tidak perlu. Bila perlu cuci muka, orang tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Jadi tidak perlu ke gereja loyo-loyo seperti orang mutabanting begitu. Tidak perlu. Kalau puasa kayaknya saya sudah berapa hari? Sudah mau 3 hari. Wah, kau hebat ya. Tidak perlu. Berdoa juga tidak perlu teriak-teriak sehingga harus orang dengar, tetangga dengar. Oh Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku lagi puasa ini. Sudah 3 hari. Tetangga dia puasa kesian. Sudah 3 hari. Tidak perlu. Dia masuk kamar, kita berdoa diam. Maka Bapamu yang di sorga yang di tempat tersembunyi akan membalaskannya itu kepada. Tetapi bangsa Israel seringkali munafik di hadapan Tuhan. Karena itu Allah menegur mereka dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Ini jangan saudaraku, yang ini bangsa Israel lakukan. Serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi, di tempat yang Allah tidak dengar. Mereka berpuasa betul, mereka menahan lapar dan dahaga, tetapi sayangnya mereka berbantah-bantah. Ada orang lagi puasa tapi maki, lancar sekali. Ada orang lagi puasa tetapi berkelahi. Ada orang berpuasa tapi baku
tidak diterima di hadapan Tuhan. Itu kekejian di hadapan Allah. Justru karena kita berpuasa, kita menahan diri dari apa emosi. Karena kita puasa supaya tahan diri. Kita menahan diri dari semua itu, dari segala godaan. Karenanya saya dan saudara berpuasa. Kita lihat yang terakhir, akibat dari doa dan puasa. Kita lihat Nehemia 2 ayatnya yang ke-8. Apa akibat dari saya dan saudara ketika kita berdoa dan berpuasa? Nehemia 2 ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Akibat dia doa, akibat dia puasa, Allah mendengar doanya dan dia diperbolehkan membangun kembali tembok Yerusalem. Raja berkata, tetapi satu kali ini Nehemia dia muka lagi sedih, saudaraku. Sehingga raja melihat, kenapa kau sedang susah? Wajahmu hari ini kelihatan sangat muram sekali, sangat sedih, ada persoalannya. Nehemia berkata, betul Tuanku Raja, izinkan jika aku mau ngomong dan Tuhan tidak marah. Apakah gerangan itu? Silakan sampaikan. Bisakah aku pulang ke kampung halamanku untuk membangun kembali kota itu? Raja bilang, silakan, silakan kau pulang. Tetapi dia pulang bukan dengan tangan hampa, dia meminta sepucuk surat. Dan oleh surat sakti inilah dia bisa minta kayu, dia bisa minta bahan-bahan apapun di semua bupati, di semua penguasa-penguasa yang berada di wilayah jajahan media Persia saat itu. Sehingga dia tinggal datang ke bupati, ini raja kasih saya surat untuk minta kayu. Oh baik, ada raja punya surat itu. Pertolongan Tuhan, Allah buka jalan bagi Nehemia. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa bergumul, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Yang orang berkata itu sulit, itu sukar, itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Asal kita berserah, kita berdoa. Raja mengizinkan dia, izinkan aku Tuhan untuk mengomong, sekiranya Tuhan tidak marah. Oke, silakan, apa yang kau minta? Bisakah aku pulang membangun kotaku yang telah hancur? Oh bisa, silakan. Bayangkan raja bermurah hati. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Kalau bukan Tuhan, raja bilang, jangan, kau enak sekali, kau tetap tinggal layani aku di sini, kau juru minumanku toh. Tapi raja bermurah hati, silakan kau pulang. Tapi izinkan aku sekali lagi, bisakah aku minta semacam surat atau apapun itu supaya aku bisa minta bahan, sehingga oleh surat-surat inilah aku bisa memberikan ini kepada bupati dan kepada siapa. Nah, kita lihat bahwa ini luar biasa, saudara. Jadi yang terakhir, akibat doa dan puasa, Nehemia mendapatkan jalan keluar. Kita tetap berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kita akan akhiri khotbah kita. Kita bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua.